Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ba'du. Mari sama-sama kita awali perkuliahan kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pada materi kali ini kita bersama-sama akan membahas terkait dengan materi publikasi ilmiah, di mana judulnya adalah tentang abstrak. Ya, mungkin ada beberapa yang sudah mengikuti terkait dengan materi ini, namun alangkah baiknya juga kita melihat lagi tentang abstrak. Mata kuliah ini memang terkait dengan abstrak ini teorinya sederhana, cuma untuk praktiknya itu cukup memerlukan waktu yang panjang. Karena itu mungkin nanti di akhir perkuliahan ini saya tugaskan kepada mahasiswa untuk mampu menulis abstrak dengan baik. Oke, kita mulai ya tentang menulis abstrak ya. Jadi dalam sebuah karya ilmiah itu abstrak itu seperti gerbang lah, gerbang pintu ya. Ketika orang tertarik terhadap apa yang ada di dalamnya, maka paling tidak yang pertama yang harus dilalui adalah pintu itu. Jadi kalau begitu abstrak merupakan salah satu jalan bagi pembaca apakah tulisan ini menarik atau tidak, apakah tulisan ini layak dikutip atau tidak, atau apakah tulisan ini memenuhi kriteria untuk dijadikan rujukan. Itu langkah yang pertama yang dilihat adalah abstraknya. Jadi dengan kata lain bahwa abstrak itu adalah intisari ringkas mengenai isi karya tulis ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, itu ada abstraknya ya. Jadi abstrak yang sebuah karya ilmiah yang tebal itu ya, berapapun halamannya, abstraknya paling tidak cuma satu halaman. Jadi intisarinya dalam sebuah tulisan karya ilmiah itu ada di abstrak. Karena itu sangat diperlukan cara atau teknik menulis abstrak dengan baik. Kemudian tidak hanya karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi saja, laporan-laporan tertentu seperti laporan penelitian ya, atau karya tulis itu juga memerlukan abstrak. Kemudian abstrak ini ditulis di awal. Biasanya kalau karya ilmiah itu yang pertama judul, kemudian di bawah judul itu ada koresponden, dan di bawah koresponden itu ada abstrak. Nah, untuk di karya ilmiah itu penulisan abstrak sangat tergantung dari template atau aturan-aturan yang dibuat oleh jurnal, sehingga penyajiannya ada yang menggunakan bahasa Indonesia abstrak, atau juga menggunakan bahasa Inggris ya abstrak, atau kedua-duanya. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua bahasa Inggris, atau dibalik, yang pertama bahasa Inggris, yang kedua bahasa Indonesia, atau kedua-duanya, atau salah satunya ya. Oleh karena itu abstrak ini ditulisnya di akhir sebenarnya ya. Artinya setelah kita menulis sebuah karya ilmiah, sudah masuk pada kesimpulan ya, atau mungkin bab terakhir dari sebelum kesimpulan itu sudah kita selesaikan, di situ baru kita bisa mampu menulis abstrak. Jadi abstrak itu tidak boleh, atau mungkin agak kesulitan, akan sulit kalau kita menulis di awal, karena itu seperti meramal. Kenapa sulit? Karena penelitiannya belum dilaksanakan dan hasil dari penelitian itu belum ketahuan ya. Jadi alangkah baiknya menulis abstrak itu jika sudah memahami secara keseluruhan isi karya tulis ilmiah. Kemudian ada beberapa tip yang perlu dipahami oleh kita semua ketika menulis karya ilmiah. Yang pertama adalah
latar belakang ya. Ini penting ya, kita pahami latar belakang itu adalah kaidah yang harus dipenuhi saat membuat abstrak, dengan memasukkan latar belakang dari permasalahan serta latar belakang yang dihadapi oleh peneliti. Adanya latar belakang membantu mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan penelitian dilakukan. Jadi ada beberapa kalimat yang ditulis terkait dengan latar belakang, karena menulis abstrak ini dibatasi oleh kata ya, antara 150 atau 200 kata, maka latar belakang pun harus ditulis sedemikian rupa sehingga ketika membaca, yang membaca atau pembaca itu mampu menerima informasi yang didapatkan ketika terkait dengan tulisan abstrak tersebut. Yang kedua, metode. Di dalam abstrak itu kita harus menuliskan metode apa yang kita gunakan. Ya, metode secara umum itu ada dalam mata kuliah metode penelitian, sehingga dalam menjabarkan metode ini pun ditulis secara ringkas, padat. Kemudian jenis metodenya misalkan metode kuantitatif, penelitiannya menggunakan atau mungkin kualitatif, atau misalkan riset pustaka dan segala macamnya. Lebih jauhnya metode ini bisa dilihat dalam cara mendapatkan atau penelitian dengan metode-metode kualitatif atau kuantitatif dan turunan-turunannya. Kemudian yang ketiga adalah dari hasil penelitian. Jadi di dalam abstrak itu ditulis hasil penelitian. Nah, hasil penelitiannya bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Jadi jangan sampai dibalik, penelitiannya kuantitatif, hasilnya kualitatif. Jadi kalau penelitiannya kuantitatif, maka hasilnya pun kuantitatif, dan ketika penelitiannya kualitatif, maka hasil penelitiannya pun bersifat kualitatif ya. Namun dalam tulisan abstrak ini hanya ditulis singkat saja terkait dengan materi-materi yang utama. Kemudian kesimpulan ya. Di dalam abstrak itu ditulis kesimpulan. Karena abstrak itu merupakan informasi awal ketika seseorang membaca sebuah tulisan, maka kesimpulannya menjadi sesuatu yang harus ditulis dalam abstrak itu. Kesimpulan menjadi penutup dalam kaidah cara membuat abstrak yang baik. Dengan melampirkan kesimpulan, dapat diketahui bahwa penelitian yang telah dilakukan itu dapat menyelesaikan permasalahan dihadapi. Nah, permasalahan penelitian itu adanya di mana? Permasalahan penelitian itu biasanya ya ada di dalam rumusan masalah. Karena itu kesimpulan penelitian itu harus nyambung dengan rumusan masalah. Ya, jadi ketika rumusan masalah yang digunakan adalah tanda tanya mengapa masalah ini terjadi, maka rumusan kesimpulannya pun masalah ini terjadi karena lain-lain segala macamnya ya. Itu tergantung dari penelitian apa yang dilakukan. Kemudian selanjutnya dalam menulis abstrak itu juga harus ada kata kunci. Nah, kata kunci ini digunakan untuk memudahkan pencari secara online ya. Jadi sekarang ini tulisan-tulisan atau karya ilmiah itu sudah cukup banyak gitu ya. Jadi penelitian-penelitian itu masuk ke dalam portal-portal ya, atau jurnal-jurnal atau OJS ya, online journal system. Karena OJS itu juga ada sesuai dengan selingkung bidang ilmu yang dipahaminya. Karena itu ketika kita masuk ke jurnal itu juga harus kita pahami jurnal apa yang cocok dengan ilmu atau pengetahuan yang kita bidangi gitu ya. Jangan sampai salah masuk, karena kalau salah masuk ya jelas
ketika kita mau submit atau kirim itu langsung ditolak ya, karena memang tidak sesuai dengan kriteria jurnal. Nah, kita kembali lagi bahwa kata kunci pada penelitian itu berguna untuk memudahkan pencarian secara online. Maka gunakanlah kata yang unik dalam penelitian itu, dan ini juga sangat terkait dengan judul ya. Jadi kata kunci itu juga harus terkait juga dengan judul yang memudahkan orang untuk mencari yang terkait dengan apa yang kita teliti. Nah, tidak kalah pentingnya yang perlu diperhatikan dalam penulisan abstrak adalah jumlah kata, karena tadi sudah disampaikan bahwa penulisan abstrak itu dibatasi oleh kata 100 sampai 150 kata, ataupun ada jurnal yang mungkin sampai 200 atau 500 kata ya. Jadi paling tidak kata itu sepertiga dari halaman ya, kertas itu dengan tulisan yang standar Times New Roman, fontnya 12, spasinya 1,5 ataupun tergantung dari jurnal itu, biasanya 1 ya. Nah, cara penulisan abstrak yang harus kita pahami dari jurnal itu membatasi kata tidak dalam abstrak itu. Nah, ketika membatasi kata ini cukup ya, kita ketika membatasi kata kita cukup sesuai dengan tuntunan dari jurnal tersebut. Jadi jangan melebihi dari ketentuan yang sudah ditentukan. Nah, kemudian ada yang menentukan 150 bukan jumlah yang mutlak terpenuhi, namun aturan yang berlaku di Indonesia saat ini jumlah yang digunakan dalam penulisan abstrak adalah berkisar antara 100 sampai 150 kata. Namun pada praktiknya sebenarnya tergantung pada jurnal tersebut. Oke, kemudian yang perlu diperhatikan yang kedua adalah jarak spasi ya. Misalkan kita harus mengetahui spasi penulisannya yang terbaris dalam cara membuat abstrak adalah spasinya 1, single spacing. Hal ini bertujuan untuk memadatkan abstrak yang dibuat serta dapat mencakup abstrak bahasa Indonesia ataupun bahasa lain ya, bahasa Inggris dalam satu halaman. Kalau untuk skripsi dan tesis ya biasanya cukup menggunakan 2 bahasa ya. Pertama bahasa Indonesia, yang kedua bahasa Inggris. Demikian juga dengan tesis dan skripsi. Tapi bisa juga tesis itu menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris abstrak, atau bahasa Arab mulakhas ya. Kalau rumpun keilmuan pendidikan Islam biasanya untuk disertasi itu 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab mulakhas. Namun untuk skripsi ada yang menggunakan bahasa Indonesia saja, tapi kebanyakan juga lembar pertama bahasa Indonesia, yang kedua adalah bahasa Inggris. Karena itu pintar-pintar kita lah untuk mengolah kata, dan ini sangat terkait dengan pengalaman yang kita gangguan ini, mohon maaf jadi bersambung. Yang jumlah kata, yang kedua adalah jarak antar baris, yang ketiga yang harus kita pahami juga adalah tentang penulisan bahasa asing. Bahasa asing ini di abstrak kenapa ditulis? Karena yang membaca di sebuah kerangka karya ilmiah itu tidak hanya bahasa Indonesia saja ya. Tidak hanya orang Indonesia saja, maksudnya bisa juga orang dalam berbagai latar belakang dan kemampuan menggunakan bahasa ya, termasuk dalam menggunakan bahasa Indonesia ya, atau bahasa Inggris. Kemudian kemudian ada kata kunci penulisan singkat ya. Ini kuncinya sebenarnya. Penulisan abstrak itu ditulis dalam penulisan yang singkat, padat, dan jelas.
Jadi abstrak itu tidak bertele-tele. Penulisan abstrak yang akan dibuat perlu menulis abstrak dengan singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar jumlah kata yang digunakan tidak boros, serta poin yang ingin dibahas pada setiap paragraf tidak keluar dari penulisan abstrak yang baik dan benar. Karena itu ketika tuntunannya adalah singkat, padat, jelas, maka kita harus sering-sering berlatih untuk menulis abstrak. Kemudian juga harus juga menggunakan kata-kata baku ya, karena memang ini adalah karya ilmiah, maka referensinya pun harus ilmiah, dan menggunakan model pedoman bahasa Indonesia yang baik yang harus kita gunakan, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, PUBI ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ini contoh abstrak ya. Nah, untuk menulis abstrak ini, apakah abstrak itu bentuknya apakah miring atau italik, tebal dan segala macamnya, atau biasa saja, itu tergantung ya dari dari template jurnal. Karena itu sebelum kita mengirim di jurnal, maka harus benar-benar kita kuasai template jurnal tersebut. Bahasan tentang abstrak mungkin ini selanjutnya, jika ada hal-hal yang kurang jelas yang perlu ditanyakan, kita bisa didiskusikan di ruang classroom ya. Mudah-mudahan ada masukan terkait dengan pembahasan ini. Dan juga kita senantiasa untuk berdoa, mudah-mudahan musibah yang melanda negara kita secara global ini segera disingkirkan, segera dijauhkan, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada mahasiswa, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap kita belajar. Semoga kita semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.